amalan yang terbaik. Zikir yang diberikan kepada kita semua oleh guru kita adalah zikir yang paling afdol. Jadi disampaikan oleh Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Kasih zikir yang terbaik, dikasih amalan yang terbaik. Oleh karena itu tidak ada amalan yang lebih baik selain dari yang kita amalkan. Ya. Kenapa? Karena amalan yang diberikan oleh guru-guru kita, pakar sahabat dan ahli silsilah adalah bukan saja menyelamatkan kepada diri kita sendiri, tapi juga bisa menyelamatkan kepada orang lain, terutama keluarga kita, terutama kepada saudara-saudara kita. Ya, banyak sekali amalan-amalannya ini bukan egois buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Pertama di antaranya adalah talqin. Ya. Talqin yang diberikan kepada guru kita bukan nyelamatin diri kita sendiri, tapi juga bisa menyelamatkan orang lain melalui badal talqin. Sekarang luar biasa. Karena dulu di zaman Abah Anom sudah ada badal talqin, sudah ada. Tapi hanya dua orang yang diberikan izin oleh Abah Anom. Sekarang semuanya bebas. Setiap wakil talqin silahkan. Ya. Berikan badal talqin orang ada orang yang kita tuju. Dan itu banyak menyelamatkan banyak orang. Almarhum Kiai Soleh dulu sering bercerita. Tiba-tiba malam-malam didatangin oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan mengucapkan terima kasih kepada Kiai Soleh. Makasih Kiai, saya telah diselamatin, telah diselamatin. Kiai Soleh bertanya, Bapak siapa? Saya orang tuanya si A yang sering manakib. Ya, saya dibadalin talqin, alhamdulillah saya diangkat. Tadinya saya sengsara di alam barzah, sekarang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali yang kejadian seperti ini. Diselamatkan melalui badal talqin. Maka pantas Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, lakinil mauta fa innahu yuhdinuz dzunub. Badalin talqin buat orang yang sudah meninggal. Karena bisa menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, hadza lil mauta wa kaifa lil ahya?" Ya Rasulullah, kalau orang sudah meninggal saja dibadalin talqin, dosanya bisa diampuni. Bagaimana kalau yang talqin itu masih hidup? Wa kaifa lil ahya? Bagaimana kalau talqinnya? Yang talqin itu orang masih hidup kayak kita semua. Apa jawaban Rasulullah? Huwa ahdamu, ahdamu, ahdamu. Kalau yang ditalkin itu masih hidup orangnya, lebih menghapus dosa lagi, lebih menghapus dosa lagi, lebih menghapus sampai 3 kali. Makanya guru kita menyampaikan, seorang yang ditalkin jangan pernah merasa dia masih ada dosa. Pasti dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok gampang, kok enak? Ya gampang kan. Tapi untuk mendapatkan hidayah talqin ini gak gampang. Paman Rasulullah saja adalah tidak diizinkan oleh Allah. Abu Talib saja tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Amalan ini mudah gampang, tapi hanya mayyasya. Hanya orang yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah saja pengen itu pamannya Abu Talib mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya. Tapi Allah nggak ngizinin, ya nggak bisa. Ya. Kata Rasulullah, Kul ya amila ilaha illallah. Ya. Ahaju biha yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, aku bela paman nanti di hari kiamat. Tapi tidak bisa, karena Allah nggak ngizinin. Akhirnya turun ayat, Innaka la tahdi man ahbabda, walakin Allah yahdi mayyasha. Maka guru kita menyampaikan, hanya mayyasha yang bisa ditalkin zikir.
Karena luar biasa dengan ditalkin dikit, setelah itu dosa semuanya hancur, semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa talkin. Dan sekarang badal talkin dipermudah. Ayo, badalin talkin siapa kepada orang yang dituju. Ya, sekarang berkembang bukan saja orang yang sudah meninggal, yang masih hidup boleh dibadalin talkin. Terutama yang sakit, yang sudah tidak berdaya, dibadalin talkin biar ruhnya diselamatkan oleh Allah SWT melalui guru kita. Bahkan yang sehat walafiat, yang sehat pun boleh ditalkin. Sekiranya ada saudara, ada keluarga yang susah, masih susah diajak ibadah, diajak sholat susah, diajak puasa susah, diajak zikir susah, dibadalin talkin, biar ruhnya dipegang oleh guru mursyid. Ini luar biasa talkin. Ya. Talkin apa yang ditalkin? Kalimat yang terbaik, kalimat la ilaha illallah. Ini juga kalimat ini, amalan ini luar biasa. Bukan saja menghancurkan dosa kepada dirinya, tapi juga bisa nyelamatin orang lain. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha." Ya. Siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah dipanjangkan, disesuai dengan anjuran, sesuai dengan ijazah dari guru mursyid. Ini syaratnya ijazah, diijazahkan, ditalkinkan, ditanamkan. Ini syaratnya. Kalau nggak ditanamkan, jangankan manusia, burung juga bisa. Ya, siapapun bisa. Ya, orang gila juga bisa. Orang Kristen, orang non-Muslim juga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang diijazahkan, yang diajarkan, yang ditanamkan, kang yang ditancap pakai injero dada oleh seorang guru mursyid. Nah, kalau zikirnya la ilaha illallah yang sesuai dengan dibimbingkan oleh guru mursyid, hudimat arwa ala fidzan minal kabair, maka akan dihapus 4.000 dosa besar. Nah, satu kali la ilaha illallah sesuai dengan bimbingan guru mursyid hancur 4.000 dosa besar. Sampai sahabat bertanya, in lam takun dzalik, ya Rasulullah, kalau orangnya tidak punya dosa sebanyak itu, apa kata Rasul? Yughfaru li ahlihi, diampuni keluarganya. Ya, jatah 4.000 dosa besar. Kalau yang zikir la ilaha illallah itu nggak sampai segitu, maka jatahnya bukan hilang, tapi diberikan kepada keluarganya. Ini ikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang zikir dari keluarganya la ilaha illallah. Sampai sahabat nanya lagi, kalau keluarganya juga tidak sebanyak itu, tidak punya dosa sebanyak itu, yughfaru li jironi. Ya, diampuni tetangga-tetangganya, tetangga-tetangga dekatnya yang ada di sekitarnya, diikuti ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya amalan la ilaha illallah, ya, yang ditanamkan oleh guru mursyid kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Enggak sembarangan. Ya. Jadi ini bukan amalan egois, tapi amalan yang memang buat diri kita, tapi juga dipersiapkan untuk menyelamatkan orang lain, keluarga kita, bahkan sampai tetangga-tetangga kita. Coba. Belum lagi zikir khafi. Zikir khafi sering disampaikan. 70 kali lipat dari zikir jahar la ilaha illallah. Kalau zikir jahar 4.000 dosa besar, maka zikir khafi itu kali 70. Coba hitung sendiri. Berapa? Nah, ini luar biasa amalan yang terbaik. Makanya afdolu maqbul tu ana wa nabiyyina min qabli la ilaha illallah. Tidak ada amalan yang lebih baik kecuali la ilaha illallah. Ya. Ini bukan saja di kita, di luar juga begitu. Imam Tahlil juga afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Imam Tahlil. Di luar juga yang belum tarekat juga begitu. Afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu dia. Ya. Cuman kadang-kadang sayangnya gitu.
Dia tahu yang paling afdal la ilaha illallah, tapi dia nggak punya zikir la ilaha illallah. Zikirnya zikir yang lain. Zikir la ilaha illallah kalau buat nahlilin orang doang. Kalau nahlilin orang mah itu bukan buat sendiri, tapi transfer. Kita nahlilin orang, baca zikir la ilaha illallah 1000 kali. Itu buat kita, tapi buat mayit. Kita yang baca dapat apaan? Besek. Ya, lu dapat besek. Semua tahu zikir la ilaha la afdalu zikir la ilaha illallah. Itu buat orang yang mati. Orang yang mati juga ditahlilin. Tahlilin itu haylala yuhaylu tahlilan. Ditahlilin. Bukan ditasbihin atau ditahmidin. Itu yuk 7 hari apa ya ada caranya? Tasbihan nggak ada. Tahmidan nggak ada. Tahlilan dibacain la ilaha illallah. Kenapa? Itu timbangan yang paling besar. Ya, lawudia la ilaha illallah fi kifatin wa halus samawati wa ad fi kifatin la rajaha. Seandainya kalimat la ilaha ditimbang dalam satu taruh satu piringan dan juga bumi dan langit ini taruh satu piringan yang ini niscaya lebih berat la ilaha illallah. Maka orang yang ditahlilin itu harapannya begitu. Ya, dia amalnya kurang, ibadahnya kurang, ditahlilin, dikasih, ditransfer adalah kalimat yang berat timbangannya dengan harapan nanti ketika izan ya ditimbang itu amal kebaiknya lebih besar karena rajin ditahlil. Lah bagi kita yang sudah mendapatkan talqin zikir, nggak ada petunjuk suruh ditahlilin. Ya, kalau ikhwan ada yang meninggal di manakibin, ya bukan tahlilan, nggak tahlil lah sebentar. Kalau manakib luar biasa bikinnya. 7 hari ikhwan, bukan tahlilan 7 hari, tapi manakiban. Manakiban dalam rangka 7 hari wafatnya. 40 hari manakib, 100 hari manakib. Itu petunjuk guru kita. Ya. Jadi bahkan ketika ada seorang ikhwan yang meninggal juga, nggak ada talqin mayit, nggak ada. Kuburan, tongkrongin, wahai fulan, kamu segera mati, nanti akan datang malaikat mungkar nakir. Jangan gentar, nanti juga dia juga makhluk Allah, nanti dia bertanya, kalau tanyanya begini, jawabnya ini, gini. Nggak ada bagi ikhwan. Bagi luar ikhwan silahkan. Bagi ikhwan, yakin bahwa kita, para ikhwan, tidak akan mampir ke alam barzah. Tidak akan ada di alam kubur. Karena alam barzah, alam kubur, kata guru itu, alam karantina. Ya. Maka semua ikhwan tidak dikarantina, langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Abdul Qadir Jani, inna min daril fana inna daril qada. Daril fana daril waqa. Jadi dari pindah dari alam ului, dari alam dunia ke alam ului, alam tinggi, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam wasiatnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi zuhran zikir khafi. Ini luar biasa alam amalan penyelamat. Bukan buat diri sendiri tapi buat menyelamatkan orang lain. Belum lagi ada sholat amalannya diantaranya birrul walidain. Ini menyelamatkan orang tua kita supaya orang tua kita apapun keadaannya, apapun kondisinya, ini kita bisa diselamatkan. Maka yakin ikhwan-ikhwan yang rajin amaliyah mursidnya dilaksanakan birrul walidain yang yakin kedua orang tuanya pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang tuanya umat Islam, yang non muslim pun bisa diselamatkan oleh anak yang soleh yang rajin doain orang tua. Ini terjadi ketika Kiai Soleh ditanya oleh seorang ikhwan, akhwat, ibu-ibu, Kiai, orang tua saya orang non muslim, bolehkah saya wadal talqin? Dibadalin talqin boleh nggak? Ya Soleh langsung bertanya kepada pengacara, kata apa? Boleh, boleh, biar dia diislamkan di alam kubur. Masya Allah. Ini artinya apa? Pengamal-pengamal ikhwan yang sekarang ditakdirkan oleh Mayyasha menjadi ikhwan ini adalah luar biasa. Ya, bukan saja orang tuanya yang masih hidup, orang yang sudah meninggal, yang dalam keadaan tidak muslim, biar diislamkan di alam kubur. Tapi ini mohon maaf, jangan dibenturin dengan fikih, jangan dibenturin dengan syariat. Ini adalah urusan mudah. Ini untuk kalangan khusus orang yang sudah ditalkin saja. Belum lagi amalan yang lain, di antaranya adalah sholat nisfu sya'wan, yang dilaksanakan setahun sekali. Itu 100 rakaat kita kerjakan. Itu hadis Rasulullah jelas ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya.
Ya, dalam kitanya dijelaskan ya bahwa siapa yang mengamalkan sholat ini, puasa di pagi hari, ya, yang sholat malam Jumat, ya, malam Jumat pertama di bulan Rajab itu, puasa pagi harinya, malamnya puasa, malamnya sholat yang 12 rakaat itu, luar biasa, diampuni semua dosanya. Diampuni dosanya meskipun seperti buih di lautan, seperti daun-daun yang ada di muka bumi ini, seperti tetesan jumlah tetesan hujan di muka bumi ini terhitung. Sebesar apapun dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja itu, dia akan mampu menyelamatkan keluarganya 70.000 orang yang berhak masuk neraka. Luar biasa. Alhamdulillahilladzi fadlana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita selalu dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah. Ngikutin terus amali-amali kita, jangan terpengaruh dengan yang terjadi sekarang. Kurangi, hilangkan medsos-medsos yang nggak jelas. Kita tetap fokus kepada guru kita, fokus kepada amalia kita. Pasti kita diselamatkan oleh Allah, sila pasti bersama guru kita ahli silsilah dari dunia sampai akhirat. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi